Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah sebuah perjalanan yang tidak akan pernah sepi dari dinamika. Selain kenikmatan dan kemudahan yang kita dapatkan, kita juga akan selalu dihadapkan dengan sebuah fenomena al-bala, musibah atau ujian. Baik itu musibah dalam bentuk kesulitan, kegagalan, atau sebuah penyakit, atau kehilangan sesuatu, maka ini adalah hakikat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, yang artinya bahwasanya apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini secara jelas menegaskan bahwasanya ujian adalah konsekuensi logis dari sebuah pengakuan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, bahwasanya jalan menuju neraka itulah dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang disenangi, sedangkan jalan menuju surga Allah adalah dikelilingi dengan sesuatu yang al-makarih, sesuatu yang tidak kita sukai, yaitu diantaranya adalah musibah atau ujian. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas definisi atau konsep dasar tolak bala. Nah, tolak balak secara syar'i adalah upaya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh, dengan niat atau memohon agar dengan amalan saleh ini bisa terhindar dari musibah atau diringankan dari bala tersebut. Namun tolak balak yang akan kita bahas di sini adalah bukan tolak balak yang mengandung unsur kesyirikan atau keharaman, seperti mendatangi orang pintar atau dukun misalkan, atau membawa sebuah jimat dengan niat supaya terhindar dari musibah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini kita akan bahas terdapat 3 amalan-amalan yang secara spesifik menyebutkan bahwasanya amalan ini bisa menolak balak. Yang pertama adalah sedekah. Maka sedekah adalah, di antara fungsi sedekah adalah bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi, hadis hasan, Rasulullah SAW bersabda, inna sadaqatas sirr tudfi'u ghadabar rabb, bahwasanya sedekah yang secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan kedua yang bisa menolak musibah atau balak adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memperbanyak memohon ampun, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka ini bisa sebagai benteng dari turunnya azab atau musibah yang diakibatkan oleh dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Yang artinya, dan Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka memohon ampunan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, di antara amalan yang bisa menolak bala atau musibah itu sendiri adalah doa. Maka konsep doa dapat menolak takdir buruk, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr." Yang artinya, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa bahwasanya kedudukan doa ketika dia berhadapan dengan bala, maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada 3 keadaan doa ketika berhadapan dengan bala itu sendiri. Keadaan yang pertama adalah ayyakunal aqwa minal bala fayadfa'uhu. Maksudnya kedudukan doa itu adalah lebih kuat daripada bala. Maka ketika doa lebih kuat daripada bala, maka dengan doa ini bisa mencegah turunnya bala. Kemudian keadaan yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya ayyakuna ad'af minal bala. Keadaan yang kedua adalah doa lebih lemah daripada al-bala. Yang ini menunjukkan bahwasanya al-bala lebih kuat daripada doa, sehingga bala tetap turun kepada seorang hamba mengenai hamba tersebut, tetapi dengan doa tersebut bisa meringankan bala tersebut. Dan keadaan yang ketiga adalah ayyataqawama wa yamna kulla wahidin minhuma sahibuh. Bahwasanya antara doa dengan bala mempunyai kekuatan yang sama, sehingga masing-masing antara doa dan bala saling mencegah satu sama lain. Maka dalam keadaan yang ketiga ini, ketika doa lebih kuat dan menang, maka bala tidak jadi turun. Kemudian ketika bala lebih kuat daripada doa, sehingga bala tetap turun, tetapi bala yang turun terhadap hamba tersebut bisa menjadi lebih ringan sebagaimana dari awalnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dari video ini adalah bahwasanya kita harus mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu musibah itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa amalan yang bisa mencegah turunnya bala tersebut atau meringankannya. Tadi yang pertama adalah bersedekah secara tersembunyi, kemudian banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah banyak berdoa sehingga bisa mencegah turunnya bala atau meringankan bala tersebut. Sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.